waktunya untuk tahapan evolusinya, baru tercipta 1960. ya. Jadi 20 tahun Lama dari bener ya. fail. Mm-mm. Nah, sebenarnya Bener-bener ini lama berbarengan loh. sama Half Moon Double Tail ya. Fail Tail Double Tail. Pertamanya Fail Tail Double Tail itu oleh Edward Smith Focke. Edward Smith Focke itu orang Jerman. Nah, Oh, tapi kita kan lagi nggak bahas tentang Double Tail, jadi kita bahas pembentukannya ini. Delta Tail itu oleh Peter Goldner, sebenarnya dia orang Jerman atau orang mana gitu, tapi tinggal di Amerika itu, sama Paris Jones. Nah, tahun 80 itu IBC udah terbentuk ya. Jadi mereka ini pendahulu pemula pionir-pionir di IBC nih. Nah, baru tahun 1984 Delta Tail itu disempurnakan lagi sama orang Prancis, Guy Delaval, itu bikin Super Delta. Jadi tahun 84 itu baru Super Delta yang kita lihat bentukannya seperti ini. Jadi sudutnya itu belum 180, dia sekitar sudutnya 150 derajat, 160 derajat pembukaannya. Kalau Delta oh. Tail kan lebih kecil lagi ya, Delta Tail sekitar 140 derajat bukaan ekornya. Tahun 84 kita mulai mengenal Super Delta Tail. Yang bawah sama yang kiri itu delta tail ya kok? Iya, ini Delta Tail, yang ini Super Delta. Delta Jadi tail yang sama super super luar delta. biasa. Heeh. Oh, lebih gede aja ya, lebih ke berapa Iya, derajat dia tadi yang ini? Super Delta itu sekitar 150-160 derajat. Jadi masih Oh, jauh dari kalau delta, waktu tahun 84 ya. delta Tapi 140. kalau Delta Lama bener ya. nanti yang kita kenal sekarang, kalau kita kadang teman-teman bilang rejekan half moon nih, rejekan half moon itu Super Delta itu udah 100 di atas 165 derajat bukaannya ya. Yang Super Delta Ya, sekarang gitu. Kan kadang kalau kita kawinin half moon, ya. tulangnya kurang, nah kita balik lagi dapat yang Super Delta Tail. Hmm. Jadi kayak ekor half moon yang gede 180 kesannya kayak ikan kuncup gitu ya kok ya. Padahal tapi dia Iya, betul. asal mulanya seperti itu. Iya. Oke. Nah, dari tahun 1984 ke 1987. Nah, itu si Guy Delaval beberapa spesimennya diambil sama si Lawrence Chanot, orang Swiss, dan dia kerjasama sama Rajiv Masilamoni. Rajiv Masilamoni ini keturunan Sri Lanka ya, tapi tinggalnya di Swiss, jadi warga negara Swiss. Tahun Oh, 1991 mereka bisa menyempurnakan half moon itu. Dibantu oh di sama Jeff Wilson, orang Amerika. oh gitu. Iya. Jadi yang Nah, ini orang asli Sri Lanka itu tadi dia yang yang menyempurnakan. Bertiga sih sebenarnya itu dia bikin. Nah, tapi cukup terkenal lah si Rajiv Masilamoni ini. Jadi waktu oh gitu. tahun 2019 itu waktu saya ngejuri di Friedrichshafen, kebetulan dia datang, terus kita ketemu. Nah, Wah. itu ini Oh fotonya itu dia. Ko Daniel sama beliau itu ya. Ya, saya sama Rajiv. Waduh, suatu Kita kehormatan itu bisa foto sama beliau. saya tanya-tanya bagaimana, dan sekarang dia lagi senang plakat. Jadi waktu itu saya bawa beberapa plakat multicolor ya, yang Candy Aha, Nemo gitu. Nah, dia bilang aha, how much you sell gitu, betinanya, aha, berapa kamu jual betinanya. Ya aha. akhirnya dia 4 ekor itu. Oh dia beli. Enggak, saya kasih aja, nggak enak lah kita Oh beli. 4 ekor ya. Sebagai Orang sindiran dia kita yang gitu. nyiptain Half Moon yang 180 gila. Keren loh. Ya, ya. Nah, Half Moon Oh itu jadi tahun mereka tuh bikin Half Moon itu sebenarnya orang bertiga ya kok ya.
dibantu Iya, sama dua orang lagi ya. iya. Jadi Yang bukannya dengan unsur ketidaksengajaan ya, berarti mereka memang ada misinya ya. ada misinya. Jadi dibikin terus, dibikin terus, dibikin terus. Tahun 93 Hmm. itu dibawa ke kontes IBC di Florida dan itu dapat Best of Show. Nah, habis itu langsung lah booming itu Oh. menyebar ke seluruh dunia. Mungkin teman-teman ada yang ingat kalau dulu kita pertama import Half Moon itu kalau nggak salah sekitar 400-an dolar itu satu. Dulu ya, mahal Half Moon banget ya. sekitar 4 juta, 4 juta setengah gitu. Half Moon apa itu kok? Pertama kali. Pertama masuk itu Half Moon hijau ya. Jadi black hat, hijau-hijau gitu. Oh. Hijau Oh, kayak di biru. gambar itu ya. Iya, iya. Jadi Oh, belum berarti belum Half Moon pertama tuh hijau, kepalanya hitam. belum belum Half Moon bagus. Iya kan, belum belum Half Moon yang bagus. Hmm. Tapi ya pelan-pelan sekarang kita yang ngebagusin. Ya, oke. Nah, ini Jadi mungkin nanti di iniin kok apa? Jari lagi kok cari fokusnya. Sorry, hampir udah ya. cukup ambil. Layarnya ke kiriin sedikit kok. Uh, turun dikit. Ya masih blur dia. Iya. Tapi nggak Tapi apa-apa. Oh, sebenarnya di zoom ya. khawatir karena ini nanti filenya juga sudah saya kirim ke Riko, jadi Iya. nanti teman yang memerlukan bisa minta dalam bentuk PDF, sudah saya bikin. Kan? Eh, Mhm. yang waktu itu kita bisa fokus ya kan? Kenapa enggak ya? Coba layarnya sentuh katanya. Layar kita kali. Layar yang di HP. Yang dari depan kok. Mhm. Si balik, balik. Coba. Sayang ya. Lebih belum. Tetap membayang ya. Iya deh. Di zoom aja kalau nggak satu-satu di atas per nomor satu gitu. Iya ya. Iya, di zoom aja per nomor. Ah, gitu. Oh ya, udah lumayan. Oke, cakep kok, jelas. Cuman dia terlalu dekat aja. Mundur dikit kok. Wah, ini sudah mau hampir ketemu titik terangnya nih. Iya, pelan-pelan, mundur perlahan. Mundur lagi. Oke, Op. Mundur sedikit lagi. Mundur sedikit lagi. Op. Udah, nggak apa-apa. Ya. Nomornya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Iya, mungkin kan nanti bantu dibacain ya. Untuk filenya Iya. teman-teman jangan takut ya karena sudah ada di saya filenya nanti bisa di DM atau WA aja ya. Mm-mm. Iya. Nah, Oke kok boleh dimulai. jadi setelah Half Moon itu mulai booming, standar untuk Half Moon itu mulai ditulis di IBC. Ya kan? Sama seperti, jadi secara form itu sama dengan eh, ketentuan untuk plakat, ukuran tubuh, dari ukuran tubuh itu sama, jantan itu harus 3,75 cm, betina 3,25 cm. Kemudian bentuk tubuhnya sama seperti peluru, cuman dia karena half moon itu kan siripnya lebar ya, jadi dia lebih lebar. Sisi luar ketiga sirip utama memperlihatkan bentuk lingkaran yang hampir sempurna. Jadi sirip dorsal, kaudal, dan analnya itu saling menutup. Kemudian ujungnya itu kalau kita tarik garis itu hampir seperti lingkaran. Jadi harus menyatu. Itu Nggak kriteria boleh. baik, ya kan? Dan karena Mm-mm. panjang siripnya itu, teman-teman ingat kalau yang plakat 2 minggu lalu kita belajar itu kan siripnya itu hanya sepertiga panjang tubuh maksimal. Tapi kalau di Aha.
half moon itu sekurang-kurangnya setengah panjang tubuh. Jadi sirip dorsal, sirip Sekurang-kurangnya caudal, berarti ya, minimal ya. Minimal setengah setengah panjang panjang tubuh. tubuh. Itu Ya, minimal ya kok ya. ya. Nah, saya agak takut bilang minimal karena kalau ditanya, jadi maksimalnya berapa gitu ya? Nah, itu nggak ditulis Nah, sebenarnya. itu Tapi dia. kembali lagi kepada balance-nya, balance. Jadi waktu Bener. kalau dia terlalu Mm-mm. lebar pun nggak ini. Nah, balance-nya itu harus Nggak, ketiga ya. Jadi nggak boleh overlapping. Nanti kalau kita belajar standarnya di defaults-nya itu dia tiga kali. Jadi analnya misalnya nggak boleh terlalu kepanjangan, caudalnya tidak boleh kelihatan terlalu cekak. Jadi ujung daripada sisi luarnya ini harus menyatu gitu. Itu yang terbaik. oh, Hmm. oke. Mungkin Untuk nanti Kok caudal, Daniel bisa bantu kasih show gambar ikannya kali nanti ya, biar hmm, teman-teman bisa lebih nangkep ya. ya ini agak agak blur ya gambarnya ya. Iya, Hmm. maksud saya Ya, yang coba yang nanti gambar aja gitu. ya saya bisa susulkan gambarnya. Nah, Oke, oke. untuk jadi semua sirip ya, dorsal, kaudal, anal itu sekurang-kurangnya panjangnya setengah tubuh. Jadi kalau misalnya kita tadi bilang tubuhnya 3,75 atau gampangnya tubuhnya 4 cm, nah berarti dia Mm. punya sirip itu panjangnya 2 cm minimal. Bukaan kaudal harus 180 berbentuk setengah lingkaran, tray-nya 8 atau lebih. Nah, kalau di plakat, kita karena ekornya pendek, jadi pergeseran derajatnya itu misalnya 175 derajat itu masih kelihatan seolah-olah ekornya itu setengah lingkaran. Maksudnya kelihatan seperti 180. Tapi kalau di half moon dia 175 aja itu udah kelihatan karena nanti ujung atas dan ujung bawahnya itu sudah tidak satu garis. Jadi Oh, memang tahu. akan lebih terlihat faults-nya di half moon itu. Kelihatan kesalahannya ya. Pergeseran Kok mungkin derajat. bisa dibantu zoom dikit nggak kok? Di zoom dikit, diturunin sedikit kok. Oke, diturunin sedikit. Nah, ini lebih enak ke bawah kok. Tadi masuk kemana tadi? Nah, ini lebih enak lihatnya kok. Cuman terlalu dekat aja, nggak bisa full ngebacanya. Oke, Iya, dorsal, caudal. Ini caudal ya, sekurang-kurangnya setengah panjang tubuh. iya. Nggak dapat semua kok. Oke. Eh, mundur Oke. sedikit. Ya, harap maklum ya teman-teman. Teknologi Sudah kadang. usaha semaksimal mungkin ya. Jadi biar matanya nggak sakit aja. Nanti untuk yang lebih lengkapnya ada di file. Cuma ini Ko Daniel bantu jelasin secara lisan. Ya. Mm-mm. Nah, sampai mana kita tadi? Jadi sirip anal berbentuk trapesium, ventral panjangnya mendekati panjang sirip anal dan berbentuk seperti pisau, itu hampir sama lah. Jadi secara form basicnya half moon itu seperti begini. Ya. Oke. Jadi Jadi mungkin nanti analnya harus bentuk trapesium juga ya, seperti plakat ya. iya, iya. Dan apa ya bilangnya skyhawk apa mohawk apa gitu ya, orang suka bilang kan. Jadi dia Oh, dorsalnya pun lurus, tulang pertamanya lurus, analnya pun tulang pertamanya juga lurus gitu kan, tidak melengkung. oh, oh. Nah itu bentukan half moon yang ini. Kalau kita bisa breed yang seperti misalnya bisa masuk ke form and finish, itu bentukan half moon itu memang sangat-sangat indah. Form and finish. Iya. Bentuk halfmoon. Iya, benar sih. Benar, Nah, cakep. kalau teman-teman yang ikutin di plakat, kemarin saya kan faults-nya dalam bahasa Inggris. Nah, ini kemarin saya sudah coba Nah,
benerin. Jadi kita sudah punya Volts dalam bahasa Indonesia. Iya, Untuk lebih handphone. ringkas. Nah, Volts ini jadi ada beberapa lembar nanti dari secara form ya, jadi dari kepala, badan, dan segala macam. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah kanannya itu nanti itu adalah volts-nya, -3, -5, -9, dan -17 ya kan. Slide, minor, major, sama severe fault. Kesalahan ringan, kecil, berat, dan kemudian kesalahan besar. Ya, nah, dari kepala itu dibahas tentang bentuk bibir, ya, dan itu ya kecil kesalahannya, mungkin bentuk bibir yang tidak terlalu sempurna seperti apa ya, nyameh gitu ya, apa bahasa Indonesianya apa tuh, nyameh. Kemudian kepala yang agak bumpy ya kan, tapi melendungnya atau melandainya sedikit itu -5. Kalau melendung atau melandainya lebih besar itu bisa -9. Kalau kepalanya tilt itu membengkok. Jadi kalau kita lihat dari atas dia sama badannya nggak sejajar lurus. Nah, itu dia agak bengkok sedikit. Jadi mulutnya itu miring gitu. Nah, itu udah severe. Kok sorry, itu ada yang nanya, mau dijawab sekarang atau nanti setelah penjelasan aja ya? Ya. Saya sih lebih Itu seneng kayaknya dia, kita lebih apa ya, lebih banyak akan belajar kalau ada teman-teman yang tanya jawab gitu, monggo silahkan. itu coba tuh. Coba Yang disematin tuh kok, yang kebelah di nama IG-nya kebelah di tengah tuh. Om mau tanya, kan? gimana caranya kemarin? Oh ini pin. Ditekan lamaan. Lebih Nah baik ya tuh. vertikal atau over ya gitu. Nah, standar yang diperlukan kan dia 180 derajat. Nah, kalau over itu untuk di kontes tidak merupakan penambahan nilai. Jadi kalaupun kita punya half moon yang over itu tidak nambahin nilai. Malah kita harus hati-hati, biasanya yang over itu kebanyakan tulang atau tidak gitu. Jadi kan kalau kalau kita senangnya, kebetulan saya senangnya breed half moon ya, ternakin half moon. Nah, waktu ternakin half moon itu, kalau plakat mungkin tidak seberapa detail kita harus hitung tulang dan ray-nya, tapi kalau di half moon itu sangat menentukan berapa tulang pertama dan tulang akhirnya bagaimana, kemudian ray-nya itu bagaimana. Mungkin Rico pernah jelaskan sampai agak pusing. Jadi menentukan si jantannya tulang berapa, si betinanya tulang berapa, ray berapa, ray berapa. Nah, itu yang membentuk. Kalau kita secara market mungkin atau secara ini kita lebih seneng yang over half moon nih saya punya. Orang mungkin akan lebih mau beli ikan kita, tapi kalau di secara kontes itu tidak menambah nilai. Itu kira-kira. Ada pertanyaan tidak lain menambah nilai, berarti dia justru harus hati-hati ya, malah ya kalau yang over ya, tidak ada menambah nilai. Ekornya jadi sisi luarnya tidak sejajar lagi, jadi ekornya seperti kelihatan lebih ngecek, kan kita bilang bahasanya ngecek, ekornya ngecek gitu. Nah, itu tidak sejajar lagi. Jadi minus nanti kan. Benar-benar. Oh, berarti kalau dia ngecek bisa minus jadinya ya? Iya, ini kita coba lihat. Saya bisa cari di itu tulisannya sih kurang ke kiri kok. Dan dia blur. Nah, tuh agak enak lihatnya. Kiri aja sedikit kok, terus di zoom coba. Kiri sedikit. Terus di zoom ya. Ya udah, nggak apa-apa, cukup tuh. Ya, jadi kalau mau breed HM mudah atau gampang sih Om? Seru, bukan mudah dan gampang, tapi seru. Karena harus bikin yang bagus ya. Jadi kan kadang kesalnya gini, wah udah kelihatannya nih jantannya bagus, betinanya bagus, terus kita breed, tato anaknya super delta semua. Nah itu rasanya kan kesel gitu kan.
Nah, ternyata Oh, intinya itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan si betinanya tulang berapa, rei berapa, jantannya tulang berapa, rei berapa. Dari perpaduan itu kita bisa dapat sebutannya jadi gini, satu lubuknya itu major atau minor gitu kan. Kita mayor lebih banyak yang bagusnya 180 derajat ke atas atau banyakan kurangnya gitu. Kalau kita banyakan kurangnya kita bisa evaluasi lagi nih apa yang salahnya di mana. Jadi kadang misalnya kita punya oh, jantan tulangnya bagus tapi sebenarnya genetik dia misalnya dia terbaik dari saudara-saudaranya yang kurang baik itu iya, kan kadang gitu ya. iya Nah, benar. itu jadi dia bawa Heeh. ini. Nah, kalau tidak dibantu dengan betina yang tulangnya juga ini. Jadi ini contohnya ini nih. Ujung tulang sirip pertama, sirip kaudal ya, ujung tulang pertama. Jadi itu kalau rata-rata kan dia 180, nah tulangnya itu 11 atau tulangnya 13 begitu kan. Nah, yang sirip pertamanya itu suka kecil. Nah, Lebih jadi pendek standar nih, kayak IBC gini, itu sudah kayak jari ya gini begitu ya. begini. Ya, begini. Nah, yang bagus kan dia Tuh. begini. Jadi Iya, harus yang bagus dia mesti tulangnya sama. gitu. Kalau begini Yang dia bagus tuh begini. jadi round edge melengkung ya kan, jadi Iya, melengkung. jadi ngeround ya. Ya Nah, makanya yang kayak, di kayak gini nggak boleh. itu membantu breeder supaya ada awasan-awasan gitu. Karena sudah dibilang bahwa kalau tulang sirip pertamanya pendek, itu jadi jinjet, nah itu sudah -5. Nah Minusnya tadi 5. yang iya sudah -5. Nah, tadi yang kalau Tuh, misalnya ngecil gitu kan, sirip kaudalnya jadi kelihatan sedikit kecil, tidak proporsional dibanding sirip anal dan dorsal ya kaudalnya. Nah, itu sudah sirip -5 juga. caudal, sirip Heeh. caudal lebih kecil, tidak proporsional dibanding. Oh, gitu dia, tapi tetap dia tetap ngede, nutup, nggak Ya, ada spasi, tapi tapi dia lebih kecil gitu. ya karena misalnya kadang ketarik waktu dia over ya, over half moon gitu kan. Jadi tulangnya lebih banyak ketarik ke depan kan. Nah, itu kelihatannya misalnya panjang dari kaudalnya itu kan tadi harus setengah badan. Ini misalnya setengah kurang dikit, nah itu Tidak sudah -5. proporsional dibanding sirip anal. Itu begitu aja -5. Jadi Ya, tulangan caudal tuh ya, ekor ya, caudal tuh ekor. Jadi dia ya, ada tulangan pertama, tulangan kedua. Nah, tulangan ya, pertama dan kedua itu dia minimal harus sama. Jadi nggak ya. boleh yang tulang pertamanya nggak boleh lebih pendek gini, nggak boleh. Jadi Nah, ini dia standar kalau lebih IBC itu, pendek gini itu udah dapat -5. ya, bukannya hanya Terus, bikin kita bingung, tapi sebenarnya membantu kita untuk breed. Ada rambu-rambunya lah. Contohnya nih poin nomor 10 itu ya, percabangan tulang sirip kaudal lebih kecil dari 2 rei pada betina atau 4 rei. Jadi misalnya jantannya kita ada ikan kontes cuman rei 4, itu sebenarnya udah major uh-uh. fault. Jadi IBC dalam ini Major, ngasih major tahu ke fall kita, itu iya, kesalahan apa ya? berat, kesalahan Kesalahan besar, berat, kesalahan kesalahan besar. besar. Ya, Oh, nah itu jadi teman-teman mungkin ada jangan yang belum paham masalah re itu adalah re itu perpecahan dari dari tulang tulangan. primer, ada tulang primer, ada tulang sekunder dan tersier. Jadi yang di ujung luarnya. Nah, enaknya coba kasih gambar sih kok. Ada pic nggak kok untuk ekor aja? Ada Kayak nggak teman-teman kelihatan lebih nangkep. Iya, sorry nih kok. Biar Nah, teman-teman lebih nangkep. ini ya. Oh, yang ikan aja sendirian nggak ada kok. Nggak ada, kebetulan aku nggak masukin di sini. Nah, jadi tulang tulang Oh, utama itu kan yang satu yang pangkal di sini. Tulang utama ini yang di sini. Nah, waktu dia keluar satu, dia mecah. ya, kalau saya sih Hmm. tahu dia mecah. Dia mecah. Nih, mecah jadi 1, jadi 4, jadi 8. Nih kayak Tuh. kayak tangan nih jadi nih kayak tangan nih. Ini Ya, tulangan begitu. apa? Mecah. Tulangan primer ya. Ya, Tulangan primer. Terus di ujungnya itu nanti dia mecah begini. Nah, ini namanya ray ya kok ya. yes, betul.
Nah, ini namanya ray nih, teman-teman. Nah, ini kalau di half moon, maksudnya Ko Daniel, tulangan primer, terus dia ngeraynya mecah 4, itu udah kesalahan besar. Iya, Ini kesalahan besar raynya 4. Nah, dia minimal 8 kok ya kalau nggak salah ya. 8. Iya, Nah, dia harus 8. Harus 8 begini. iya Satu betul. langsung raynya 8. Nah, itu baru dia benar Karena kalau di half moon. karena rata-rata jadi yang ray 8 itu bisa mencapai 160. Walaupun bisa saja ada beberapa, jadi memang ini standar, kadang ditulis standar, tapi waktu pengeterapannya kadang kita bisa lihat sendiri. Saya pernah nemuin sih yang itu tulangnya mungkin tulang 13 ya, tapi ray-nya 4. Itu ada, dan dia mencapai 180 dan cukup bagus. Cukup Jadinya bagus. bagus malah ya. 13 180 bagus, tulangan. pas. Nah, ya karena Sorry, raynya tadi berapa kok bilang? ray-nya Yang 4. tulangan 13? Tulangan Ray-nya 4. 13, raynya 4. Hmm. Raynya 4, tapi dia Tapi bagus 180. Cuman dia tetap bisa tetap juara. dapat oh bisa Bisa juara. juara ya. Karena kan kalau kita bilang Oh. oke itu minus 9 gitu, tapi warnanya benar. Misal kejadiannya itu kalau nggak salah di half moon merah ya, half moon merah. Jadi nggak ada irit, bersih segala macam, itu kita naikin juara, kita masih bisa bilang ya ini betul gitu, warnanya betul. Kalau mau dihitung minus dari ray-nya dia minus 9, tapi yang lainnya kalau misalnya lawannya ada irit kan itu udah minus 9 ke minus 17. Mhm. Ya, ya, ngerti saya. Ya. Karena half moon yang merah itu sangat jarang lah kok ya yang bersih ya. Ya, itu tantangan kita jadi breeder. Half moon yang merah itu bersih sangat jarang, Ya, jadi sama aja kayak ditoleransi. ada, kita kenal sekarang ada yang teman yang ternak plakat merah yang bersih bagus ya kan. Nah, itu kan bisa. Mhm. Jadi kalau kita fokus kita mau kerjain itu bisa. Bisa. Tadi kita Half loncat moon ke ya. kaudal ya. Nah, ini dari pertama ini masih dari kepala, badan. Badan itu dibahas tentang gemuknya, kecilnya, normalnya. Oh, Jadi tidak terlalu panjang oh, seperti lain. ya. Untuk angkanya mungkin Koko bisa bantu bacain aja nanti ya. Kan Ya, saya lebih fokus ke tulisan aja. Ke kita kiri dikit kok, sorry. nggak perlu ke detailnya, tapi maksudnya nih cuman kita Heeh. menunjukkan aja kan bahwa ada faults yang seperti begini gitu kan. Nanti teman-teman bisa Oh, bisa memperhatikan sendiri satu-satu. Tapi yang kita perlu tahu di mm-mm. hal itu tadi in general seperti begitu. Kadang soalnya kadang kan misalnya kita bahas satu-satu detailnya itu juga agak membingungkan mungkin buat ini. Tapi Oh, kan jelas itu di tadi. penutup Heeh. ya kan, pangkal ekornya nggak boleh bengkok, ya kan. Oh, oh. Terus, nah Oh dari ya, sorry kepala kok. badan, Mungkin yang di kepala tadi Koko boleh diulang sebentar aja kok. Yang di kepala tadi. dari kepala itu yang paling sering kasus ini adalah kita bilang oh kepalanya nyendok, nyendok itu melandai kan ya kan. Nah sebenarnya Mm-mm. jadi kan dia karena bentuknya harus seperti peluru kan, jadi seperti bagian atas dan bawah itu berpadanan, atas bawah berpadanan. Mhm. Kalau dia nyendok itu Mhm. melandai, bagian atasnya kan sedikit Ya kurang gitu kayak kan. Itu kita bisa kayak lihat arwana gitu ya. ya kalau kalau melandainya sangat sangat kelihatan, melandai sangat sangat melandai gitu, nah itu udah minus 9. Parah banget Kalau berarti di kepala yang ngeri kecil, ya. kecil aja, nah itu dia minus 5. Seperti gitu. Dari kepala, kemudian sirip secara keseluruhan, nah terus sirip dasi, sama nih seperti plakat. Jadi sirip dasi itu selalu tidak ada severe fault-nya.
Dia paling tinggi itu Iya. aja cuma -9 itu kalau stabi ventral. Jadi dasinya gemuk melebar gitu, tidak berbentuk seperti pisau. Hmm. Oh, oh, dasinya Itu melebar tidak seperti bentuk pisau, itu ya. kesalahan. Nah, itu major. Wih, Nah, kesalahan besar ya. Berarti dia kayak petak jadi gitu ya. ya jadi nggak usah kita terlalu kreatif kalau wah dasinya begini begitu dipotong-potong atau di salon-salon gitu kan. Nggak. Nggak. Nah, tidak mendorong kita untuk bikin ikan yang lebih bagus. Ah, nggak apa-apa, ikannya salah, nanti Iya, bisa dirapihin, kan gitu konsepnya. iya. Sama seperti waktu di Kurang plakat itu, jelas, Bang. PK itu bukannya HM dikawin PK kan. Bukannya dibikin Eh, buntut ini. iya ini Ko Daniel, mungkin maksud saya yang angkanya nggak usah dikasih liatin, ketulisan Nah, aja coba kok. Nah ya gitu maksud saya di zoom sedikit, munduran dikit kok, terlalu dekat, nggak kebaca full. Eh, oh mungkin Ko Daniel bukan ada duduk tapi kita majuin gitu kali ini. Nah, sebelah kirinya nggak kebaca kok. ya Nah, gitu. mundur sedikit aja, zoom zoom in sedikit, iya lagi kok, sedikit lagi. Memperhatikan ini apa dari filenya kalau kita udah distribute. Ya. Kemudian Mm-mm. dari ventral ini ada dorsal dan anal, ya kan. Nah, dorsal Iya, kalau tulang pertamanya juga lebih pendek, nah itu juga oh, oh. minus. Tapi minusnya kecil kalau di dorsal -3. Kan. Jadi Iya. kalau di caudal kan tulang pertama lebih pendek aja sudah -5. Tapi kalau di dorsal itu -3. Karena Dorsal eh, tuh. kalau diperhatikan ya, misalnya tulang dorsal yang pertamanya lebih pendek pun itu tidak mengganggu estetika daripada half moon ya kan. Tetap bisa. Hmm. Yang masalah di dorsal adalah dorsalnya itu tidak boleh terlihat sempit atau kecil, ya kan. Jadi half moon itu kalau seperti dorsalnya double tail itu kan dorsalnya lebar, ya kan? Ya, Nah, half moon itu harus benar. balance, tidak terlalu lebar, tapi tidak boleh terlalu sempit. Kan? Jadi kalau Oh, dorsalnya terlalu oh. kecil, sangat sempit aja itu udah dari -9 ke -17 yang kita harus perhatikan. Nah, makanya beberapa triknya mungkin kalau teman-teman yang breed half moon itu sering mereka cross ke double tail, itu pun boleh. Jadi untuk dapetin dorsal yang lebar. Oh, oh. Ini oke, Nah, ini ada sebentar nih kok. Bang, ekor ngelipat dikit sama dasi terbang, kalau di IBC minusnya parah mana? Apa nih kok? Ya, benar. nah, kalau ekor ngelipat itu kita pikirnya harus lihatnya gini, waktu dia flaring, kalau lipetannya tidak, maksudnya udah di waktu dia flaring nggak kelihatan lipatan, itu berarti masih sah-sah saja, sah Oh, saja. Tapi oh. kalau dia sudah flaring pun, nah ikan-ikan yang kelebihan ray, jadi kita Oh, bilangnya semi rose atau rose tail itu akan punya masalah dengan dia ngeros itu terlalu banyak tulang, itu minusnya lebih besar. Kalau di ventral, jadi sirip, kalau yang ditanyakan ini dasinya terbang. Dasinya terbang itu uh, kan kayak pesawat eh, gitu ya? jadi keluar
itu minusnya kecil. Ventral, Oh, minusnya kecil ya? iya, nggak terlalu dijelaskan. Mungkin ada di bagian lain. Nanti saya akan cari. Oh, 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 oh. Ventral, dorsal, coba kita lihat. Caudal, Kayak pesawat. Dasinya kayak pesawat. iya. Caudal. Hmm. Kita harus lihat rasionya lah. Jadi kalau dia terlalu, kenapa misalnya nggak boleh ngelipat itu jadi suatu minus gitu kan? Karena kalau dia Mhm. lipatannya banyak, cenderungan ray-nya terlalu banyak, waktu si ikan tambah besar, si ikan ini dia akan terlalu berat ekornya. Nah, waktu dia terlalu berat, contohnya aja waktu kita mau kawinin gitu ya, dia akan susah. Saya dalam beberapa kasus kalau mau kawinin half moon aja kita mesti gunting ekornya ya. Digunting, dipendekin. Itu bukan untuk di salon di kontes ya, tapi untuk membantu dia bisa ngejar betinanya gitu. Karena terlalu berat ray-nya gitu Hmm. kadang dia sudah sampai ukuran XL gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang juga pengalaman waktu kawinin half moon seperti begitu. Nah, yang lucunya waktu dia habis digunting itu biasanya 3 hari pertama itu ikannya akan berenangnya nungging gitu karena dia tiba-tiba keentengan bulu Iya, gitu. Iya kan? iya, benar, benar. Jadi ringan dia. Itu membantu kita untuk bikin ikan yang balance. Kalau terlalu Biasanya ngelipat, begini. iya, Udah digunting dia jadi begini. iya, betul. Hmm. Tuh. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi. Oh, ini eh dia nanya lagi nih, soalnya di IBC Jogja kemarin placing pertama di latihan bersama malah kalah. Katanya ekor ngelipat, padahal lawannya dasi terbang dan ekor anal masih selo. Hmm, Wah, ini harus lihat ikannya. Ya, harus lihat ikannya. iya, harus ini maaf nih, kayaknya kita harus lihat ikannya ya. Karena kita nggak bisa bandingin. Jadi kan ini baru secara form ya. Nanti ada lagi secara warna, terus balance Bertahap ya. keseluruhan Eh, secara mas, warna. masih panjang kayaknya. Ini kayak buku Kopingho bertahap. Jadi kita di sini malam ini belajar form dulu. Nanti lama-lama mungkin kalau Kela ngikutin bisa paham. Oh, kenapa gitu kan. Kalau misalnya ada kesalahan karena Kela udah paham, mungkin Kela bisa berjuang gitu. Kok Iya. kalau untuk Blue Rim untuk kontes mau kategori bicolor sirip dayungnya belum biru itu kurangin poin nggak ya? Nah itu Nah udah nggak di apa-apa lah ini udah warna. Itu ya dari udah sisi di warna. warna sih. Ya ini kita lagi bahas form half moon ya Blue Rim koloni. Tapi nggak apa-apa Mm-mm. sih kalau mau dijawab kok. Kok kalau untuk Mm. Blue Rim untuk kontes mau kategori bicolor. Berarti Sirip dia dayung biru semua. Mm-mm. Ini ya sirip plakat. dayungnya belum biru. Plakat ini mah plakat Blue Rim. Sirip dayungnya belum biru. Itu kurangin poin nggak katanya? Nah itu nanti jadi panjang ceritanya. Soalnya kita mesti bahas soal pigmentasinya ya. Jadi kenapa dulu itu bahkan Blue Rim itu tidak masuk di butterfly semestinya. Karena pengertian butterfly itu justru yang eh, kita ternak warna solid, kemudian ada satu fenomena dia nge-butterfly ya. Namanya butterfly. Jadi putih atau jadi bening atau jadi kehitaman, ekornya kehilangan warna separoh. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau Blue Rim itu Hmm. bahkan itu dari basic marble sebenarnya. Jadi dia Hmm. memang pectoral, jadi apa tuh namanya dayungnya, sirip dayung pectoral Hmm. itu harus berwarna. Kalau dia nggak berwarna pun minusnya tapi sedikit.
Minusnya berapa kok? Antara -3 sampai -5 aja untuk pektoral yang tidak berwarna. Kalau tadi juga disinggung kayak apa tadi yang ujung ekornya agak ada bening-beningnya itu, nah itu pun minusnya sedikit sebenarnya. Oh, yang selo sedikit tuh minusnya Nah, sedikit 3 sampai 5 ya, Kayla ya. kalau dia formnya lebih dapet, ya kan, ujungnya ada celonya masih bening-beningnya sedikit, tapi warna lainnya benar, nah itu masih bisa diperjuangkan. Makanya kembali kita mesti lihat lawannya lah. Kadang waktu penilaian, jadi kadang misalnya kita foto nih ikan yang menang, terus dibahas lagi di medsos, wah ikan kayak gini bisa juara 1. Itu teman-teman lebih baik, maksudnya jangan begitu. Oh Karena ini si Kaylanya dia ngajak collab, kita kasih lihat ikannya. Soalnya kemarin baru aja di Surabaya masuk nomor 3. Maksudnya dia mau nunjukin ikannya. Nah, kalau Gimana kok Daniel? itu kan itu nanti penilaian secara keseluruhan ya. Maksudnya kalau mau itu nanti japri aja. Oh gitu, Karena ya nanti japri aja. berbahas Halo semua. kita nggak lihat warnanya, kita nggak lihat apanya. Ya, lagi NH Om. NH sih apa sih? Nggak tahu. Lagi NH Om. Apakah ekor yang over jadi minus di IBC, contoh untuk Giant sampai HMPK multi ikut di Giant. HMPK apa ya itu? HMPK maksudnya, dia salah ketik kali. Nah, iya, ini kan kita lagi bahas half moon. Seperti contoh maksudnya dia kok. Apakah ekor yang over di half moon tadi jadi minus di IBC katanya? Tidak, jadi tidak jadi plus juga, tidak juga jadi minus, asal balance-nya masih tercapai. Jadi dia mau bukaannya lebih dari 180, nah contohnya jadi di Tidak standar apa-apa. kita lihat ini, ya kan, yang dibahas adalah kalau kurang dari 180, bukan dibahas lebih dari 180. Kurang dari 180. Nah terus kalau dia lebih dari 180, terus kita ngomong yang tulangan awalnya itu pendek begini, tetap dia kena minusnya ya kok ya? Tetap. Biarpun dia lebih, tetap dia kena minus ya, -5 tadi ya? Iya. Nah sekarang mumpung lagi ngomong di dorsal ini, saya mau nanya Ko Daniel sebentar. Ko Daniel suka ada lihat kan yang di dorsal. Oh, dorsal. Di dorsal tadi. Iya. Di dorsal tulangan, tulangannya sudah tahu kita -5. Terus ada yang suka tulangan yang di bawah gini kok. Tahu nggak kok? Begini nih. Tulang yang tidak bertumbuh jadi besar, itu nggak masalah. Tidak ada yang pendek di depannya gitu. Yang pendek tidak bertumbuh itu cuman sebagai tonjolan aja, itu tidak masalah. Oh, tidak masalah ya? Ya, yang masalah adalah kalau dia tumbuh tapi hanya kalau di dorsal yang seperti tadi saya bilang itu minusnya kecil. Yang pertumbuhan begitu minusnya, karena yang di dorsal titik poinnya standar IBC membantu kita dalam dorsal itu tidak boleh terlihat sempit atau kecil. Jangan terlihat kecil ya. Ikannya nggak balance, berenangnya pasti aneh kalau dia dorsalnya sempit dan kecil. Oh, berarti kalau half moon dia begini nggak apa-apa ya. Jadi dia cuma -5 karena tulangan yang -3 ya? Iya. Oh, nah kemarin kan kita baru edukasi dengan Domi itu HMD, half moon double tail. Iya. Dia kalau lebih dari ini kan di depannya ada 3 nih, 3 jari saya. Iya. Oke, yang pendek 3 jari. Itu kata Domi sih dia maksimal 3. Nah, apakah di half moon itu berlaku juga kalau dia misalnya lebih dari 3 yang pendek di depan? Nggak ada ketentuan. Maksudnya
normalnya memang biasanya yang tidak bertumbuh itu 1, 2, atau 3 gitu. Kita nggak agak Oh, jarang ketemuin tulang tulang pertamanya yang tidak bertumbuh itu misalnya sampai 5 gitu kan, itu kan jadi ikan aneh kan. Jadi nggak iya balance sih. banget gitu kan. 3 aja itu Jarang sudah ya. agak mengganggu sih, dan sebenarnya Oh, tidak ini sih tidak terlalu masalah. Kita lebih lihat oh gitu. Jadi dia lebih lihat lihatnya ke tulang yang paling tingginya kalau tadi ya, yang pertama ya. bukan misalnya, jadi maksudnya gini kan, antara lebar dan sempit. Apakah misalnya 3 tulang itu adalah suatu kelainan genetik dari si ikan, sehingga waktu 3 tulang di depan itu tidak bertumbuh, dorsalnya jadi terlihat sempit gitu. Nah itu kan unbalance, itu salah. Ya, Tapi nah kalau berarti misalnya ada teman-teman, di depan karena memang dia genetiknya begitu, tapi dorsalnya masih lebih ini, misalnya beberapa teman-teman yang sering main ke double tail ya untuk dapetin dorsal yang lebar. Nah itu sebenarnya aman-aman aja. oke, berarti tetap volume dorsal ya. Volume dorsalnya nggak boleh kecil atau nggak boleh sempit. Iya. Untuk tulangan yang pertamanya tadi minusnya 3, kalau tulangan depannya tuh pendek ya. Gitu. Jadi ada tulangan yang kecil-kecil di bawah tuh nggak masalah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi tadi.